Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Trimaulinda dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, Program Studi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Saya dari kelas 4 PJJB dengan nomor mahasiswa 061940111887. Kepada yang terhormat Ibu Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master of Engineering, selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tema kesalahan dan bias GPS. Kesalahan dan bias GPS. Apa sih kesalahan dan bias GPS itu sendiri? Sebelum kita mengetahui apa itu pengertiannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu GPS. GPS adalah Global Positioning System, di mana adalah sebuah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dikembangkan atau dimiliki oleh Amerika Serikat, di mana sistem ini memberikan informasi mengenai posisi dan juga tempat. Kita memberikan informasi mengenai kecepatan 3 dimensi dan informasi mengenai waktu secara kontinu yang ada di seluruh dunia tanpa bergantung terhadap waktu dan juga cuaca. Untuk bias itu sendiri adalah efek pengukuran, di mana jarak sebenarnya itu berbeda dengan jarak pengukurannya, di mana perbedaan ini nanti jadi secara kontinu dan harus dimasukkan ke dalam permodelan pengolahan data. Nah, untuk kesalahan dan bias GPS ini sendiri, dalam pengamatan sinyal GPS akan dipengaruhi oleh beberapa kesalahan dan juga bias GPS. Yang kesalahan dan bias GPS ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor alam, faktor alat, dan juga faktor manusia. Dalam perjalanannya, sinyal dari satelit menuju ke antena receiver akan dipengaruhi oleh kesalahan dan bias, di mana kesalahan dan bias ini sendiri harus diperhitungkan atau ditangani secara benar dan juga baik, di mana karena secara besar dan juga karakteristik dari kesalahan dan juga bias ini akan mempengaruhi kepada beberapa hal seperti mempengaruhi ketelitian informasi, baik itu posisi kecepatan, percepatan, dan juga waktu, mempengaruhi proses penentuan ambiguitas fase. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi kesalahan dan juga bias GPS ini sendiri dapat dilakukan dengan beberapa metode atau cara. Salah satunya adalah dengan menerapkan mekanisme differencing antar data dan juga menggunakan strategi pengamatan yang tepat serta menggunakan strategi pengelolaan data yang tepat. Nah, lalu apa saja kesalahan dan bias GPS itu? Untuk kesalahan dan bias GPS ini terkait dengan beberapa hal, seperti receiver GPS, satelit, medium propagasi, data pengamatan, dan juga lingkungan sekitar receiver GPS. Nah, contohnya seperti ini. Ada kesalahan ephemeris atau orbit, bias ionosfer, bias troposfer, multipath, ambiguitas fase atau cycle ambiguity, cycle sleep, selective availability, spoofing, kesalahan jam satelit dan jam receiver. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai kesalahan ephemeris atau orbit. Apa itu kesalahan ephemeris? Nah, untuk kesalahan ephemeris ini sendiri adalah kesalahan orbit satelit yang dilaporkan itu berbeda atau kesalahan orbit satelit yang dilaporkan oleh ephemeris satelit itu berbeda dengan orbit satelit yang sebenarnya, di mana nantinya akan berpengaruh terhadap titik koordinat. Nah, ini di mana adanya perbedaan antara posisi satelit sebenarnya dengan posisi satelit yang dilaporkan. Seperti ini gambarnya. Nah, lalu kesalahan ephemeris ini akan berakibat atau berefek kepada penentuan dari koordinat titik atau posisi, baik itu secara absolut maupun secara relatif. Seperti ini. Nah, untuk penentuan posisi relatif ini sendiri, semakin besar baseline yang diamati atau diukur, maka akan semakin besar pula bias ephemeris yang terjadi. Nah, lanjut ke faktor penyebab kesalahan ephemeris atau kesalahan orbit ini. Yang pertama itu adalah perhitungan orbit satelit yang kurang teliti, di mana perhitungan ini dilakukan oleh stasiun-stasiun pengamatan satelit.
Lanjut, ada kesalahan dalam prediksi orbit dan juga selective availability, di mana ini adalah sengaja untuk melakukan kesalahan. Lanjut, cara mereduksi kesalahan ephemeris atau bagaimana cara kita untuk mengurangi kesalahan ephemeris itu sendiri. Yang pertama adalah menerapkan metode differencing positioning. Lanjut ke perpendek panjang baseline. Seperti yang kita ketahui tadi, di mana dalam penentuan posisi relatif, semakin besar atau semakin panjang baseline yang kita amati, maka akan semakin besar juga efek dari bias ephemerisnya. Jadi, jika kita perpendek, maka akan semakin kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan ephemeris ini. Dan terakhir adalah perpanjang interval atau waktu pengamatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.